Assalamualaikum. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai elastisitas. Elastisitas menunjukkan tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan sebagai akibat berubahnya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, pengukuran elastisitas ini dilakukan dengan perbandingan persentase terhadap perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan dengan persentase perubahan faktor-faktor pengaruhnya. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan merupakan perbandingan persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau disimbolkan delta Q dengan persentase perubahan harga barang atau disimbolkan delta P. Elastisitas permintaan ini berkaitan dengan tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Elastisitas permintaan dapat dinyatakan dengan koefisien elastisitas permintaan atau disimbolkan equilibrium demand. Perumusan hitungannya, equilibrium demand sama dengan persentase delta Q per persentase delta P. Atau bisa juga dengan rumus equilibrium demand sama dengan delta Q per delta P dikalikan P per Q. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama adalah sifat komoditas. Elastisitas harga dari permintaan itu sangat bervariasi sesuai dengan sifat komoditinya. Biasanya, elastisitas harga permintaan barang-barang kebutuhan seperti garam, gula, rempah-rempah, dan lain sebagainya itu kurang dari 1. Pasalnya, setiap perubahan harga komoditas tersebut itu tidak mempengaruhi permintaan karena konsumen akan membeli komoditas tersebut terlepas dari perubahan harga. Sebaliknya, elastisitas harga terhadap permintaan barang mewah seperti emas, perhiasan, pendingin ruangan, dan lain sebagainya itu lebih besar daripada suatu kesatuan. Artinya, sedikit perubahan harga komoditas tersebut berdampak besar pada permintaan mereka, sedangkan elastisitas harga permintaan barang-barang tersier seperti kulkas, kipas angin, dan lain-lain merupakan kesatuan yang mengimplikasikan perubahan permintaan yang proporsional karena perubahan harga. Yang kedua, ketersediaan barang pengganti. Komoditas yang memiliki barang substitusi tersedia di pasar dengan harga yang wajar itu memiliki permintaan yang elastis. Barang pengganti mengacu pada barang-barang yang dapat digunakan di tempat lain seperti teh, kopi, roti, dan lain-lain. Turunnya sedikitnya harga suatu barang pengganti itu menyebabkan lebih banyak permintaan untuk barang tersebut. Akibatnya, permintaan barang substitusi menjadi elastis. Misalnya, jika harga teh turun, orang akan mulai membeli lebih banyak, sedangkan kopi lebih sedikit. Di sisi lain, barang tanpa substitusi memiliki permintaan yang inelastis. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Tinggi rendahnya pendapatan konsumen berpengaruh terhadap daya beli konsumen suatu barang atau jasa. Semakin tinggi pendapatannya, maka semakin mudah untuk memiliki suatu barang atau jasa. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah pendapatannya, maka akan semakin sulit untuk memiliki suatu barang atau jasa. Yang keempat, kebiasaan konsumen. Barang-barang seperti rokok, kopi, cemilan, dan lain-lain yang menjadi kebiasaan konsumen ini memiliki permintaan yang inelastis.
Setiap perubahan harga komoditas tertentu ini tidak menyebabkan perubahan permintaan. Yang kelima, tingkat harga. Komoditas yang memiliki harga tinggi seperti perhiasan, AC, emas, dan komoditas yang memiliki harga murah seperti koran, itu memiliki permintaan yang inelastis, karena perubahan harga komoditas tersebut menyebabkan sedikit perubahan permintaan. Di sisi lain, barang dengan harga sedang seperti pakaian, perabotan rumah tangga, dan lain-lain memiliki permintaan yang elastis karena sedikit atau banyaknya perubahan pada harga barang-barang tersebut itu berdampak besar pada permintaan mereka. Yang keenam, jangka waktu. Permintaan untuk komoditas apapun itu tidak elastis untuk jangka waktu yang lebih pendek, sedangkan elastis itu untuk jangka waktu yang lebih lama. Ini karena selera, preferensi, dan kebiasaan konsumen ini berubah dalam jangka waktu panjang. Dengan kata lain, kenaikan harga suatu komoditas akan berdampak pada permintaan, dan jatuhnya harga mengarah pada perpanjangan permintaan dalam waktu jangka panjang. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran diartikan sebagai perbandingan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan atau istilah delta Q dengan persentase perubahan harga barang atau diistilahkan delta P. Elastisitas penawaran ini menunjukkan tingkat kepekaan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang tersebut. Elastisitas penawaran ini dinyatakan dengan koefisien elastisitas penawaran atau diistilahkan equilibrium supply. Nah, perumusan perhitungan elastisitas penawaran ini adalah equilibrium supply sama dengan persentase delta Q per persentase delta P, atau bisa juga dengan rumus equilibrium supply sama dengan dikurangi delta Q per delta P dikalikan P per Q. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama adalah akses barang. Bahan-bahan yang digunakan untuk menciptakan barang ini sewajarnya terjangkau agar penjual dapat menjualkan barangnya kepada pembeli dengan mudah. Akses bahan yang susah akan mengakibatkan harga barang yang ditawarkan semakin meningkat. Kemudian yang kedua adalah jumlah barang di pasar. Semakin banyak barang di pasar akan mengakibatkan perubahan harga barang yang ditawarkan semakin rendah. Yang ketiga adalah teknologi yang semakin maju dapat meningkatkan produksi barang yang akan ditawarkan ataupun menghasilkan bahan-bahan yang mudah diakses. Yang keempat, daya tahan barang. Setiap barang memiliki daya tahan waktu yang berbeda-beda. Semakin lama daya tahan barangnya, semakin elastis. Sedangkan semakin cepat daya tahan barangnya, semakin inelastis. Kelima adalah waktu. Semakin panjang waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan keseimbangan pasar, maka semakin elastis permintaan suatu barang.